Berikut adalah ulasan mendalam mengenai kisah comeback paling emosional di dunia sepak bola tahun 2026, menampilkan perjuangan Neymar Junior yang berhasil menembus batas keraguan publik demi satu tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Bayangkan sebuah panggung megah di mana seorang mega bintang dunia yang pernah memecahkan rekor transfer termahal tiba-tiba harus terpuruk dalam kesunyian ruang terapi akibat cedera ACL dan masalah hamstring kambuhan sejak akhir tahun 2023. Publik dan kritikus sepak bola dunia mulai berbisik sinis bahwa era Magic Neymar telah resmi berakhir, menganggapnya hanya sebagai masa lalu yang terlalu rapuh untuk panggung sebesar Piala Dunia 2026. Namun, sepak bola selalu punya cara sendiri untuk menulis takbir dramatisnya, membalikan semua cemoohan menjadi untayan air mata haru yang menggetarkan hati siapa saja yang menyaksikannya. Ketika pelatih Carlo Ancelotti membacakan daftar 26 pemain resmi skuad Seleção di pertengahan Mei 2026 ini, nama sang penyihir nomor 10 itu kembali menggema, membuktikan bahwa bara api dedikasinya tidak pernah benar-benar padam meskipun tubuhnya telah berkali-kali dihantam badai cedera parah. Secara analitis, keputusan Carlo Ancelotti untuk tetap menyertakan penyerang veteran berusia 34 tahun ini ke dalam skuad Piala Dunia 2026 bukanlah sekedar langkah sentimental demi menghormati nama besar sang legenda di masa lalu. Jika kita membedah taktik Brasil terkini, kehadiran Neymar yang kini membela klub masa kecilnya, Santos FC, memberikan dimensi kreativitas dan kematangan mental yang sangat krusial bagi lini serang yang didominasi darah muda seperti Vinicius Junior dan Endrick. Meskipun kecepatannya tak lagi seganas satu dekade lalu, akurasi operan, visi bermain, serta kemampuan disruptive passing miliknya tetap berada di level tertinggi yang jarang dimiliki pemain lain di dunia. Statistik performanya di kompetisi domestik awal tahun 2026 ini menunjukkan transformasi gaya main Neymar menjadi sosok pelayan tim yang jauh lebih efisien, menjadikannya kartu as yang sempurna bagi skema taktis Ancelotti untuk memburu trofi emas ke-6 bagi Brasil. Menariknya, di balik ketangguhan karakter di atas lapangan hijau, ada sisi humanis yang sangat menyentuh ketika tangis emosional Neymar pecah berjam-jam saat mengetahui namanya lolos masuk skuad resmi. Melalui pengakuan jujurnya dalam sebuah acara di Sao Paulo, ia menceritakan bagaimana malam itu ia terjaga hingga pukul 7 pagi, menangis dalam kesunyian kamar, sementara istrinya Bruna Biancardi dan anak-anak perempuan mereka telah tertidur lelap di ranjang yang sama. Sambil menatap layar ponsel dan menyaksikan ulang video pengumuman tersebut, memori tentang rasa sakit pasca operasi, kesepian di pusat rehabilitasi serta momen menyakitkan ketika ia dicoret dari laga persahabatan bulan Maret lalu seolah berputar kembali memenuhi benaknya. Momen emosional ini juga diwarnai dengan aksi spontannya yang langsung melakukan panggilan video dengan sang sahabat, Rafinha, untuk saling menangis haru dan menguatkan, sebuah pemandangan santai namun syarat akan kehangatan yang membuktikan betapa berartinya seragam kuning emas itu bagi jiwanya. Bagi mereka yang terus mendampingi saya melewati semua ini, pasti tahu betapa sulit dan beratnya perjuangan tersebut. Namun setelah mendengar nama saya disebut dalam daftar, semua pengorbanan dan usaha keras itu terasa sepadan tanpa sisa. Kebijaksanaan hidup mengajarkan kepada kita semua melalui kisah Neymar ini, bahwa pengakuan dunia dan statistik di atas kertas seringkali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keteguhan jiwa yang menolak untuk menyerah pada takdir buruk. Banyak orang yang begitu mudah menghakimi masa depan seseorang ketika melihatnya terjatuh, melupakan bahwa seorang juara sejati ditempa dari seberapa keras ia mampu bangkit merangkak menembus batas ketidakmungkinan yang diciptakan manusia. Neymar secara komunikatif mengakui kepada rekan-rekan dan staf di Santos FC bahwa setiap tetes air mata yang ia tumpahkan malam itu adalah bukti bahwa semua pengorbanan, rasa sakit dan isolasi dari lapangan hijau selama ini terbayar lunas tanpa sisa.
Kita harus belajar untuk tidak berburu-buru menutup buku karir seseorang hanya karena ia sedang berada di babak yang gelap. Terkadang, badai paling hebat justru disiapkan untuk mengantar sang legenda menuju akhir cerita yang paling indah dan abadi. Kini, menjelang sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko Juni ini, timnas berhasil berdiri dengan harapan baru yang berpusat pada kepemimpinan sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan koleksi 79 gol. Laga pembukaan grup C melawan Maroko di New Jersey pada 13 Juni nanti akan menjadi panggung pembuktian perdana apakah sang penyihir mampu mengkonversi air mata harunya menjadi magis nyata yang membawa trofi pulang setelah puasa selama 24 tahun. Seluruh mata pecinta sepak bola dunia kini tertuju pada narasi comeback terbesar abad ini, menanti babak pamungkas dari perjalanan karir internasional seorang Neymar Junior yang penuh warna dan kontroversi. Apapun hasil akhir di lapangan nanti, perjuangan Neymar menaklukkan cederanya telah memberikan kita sebuah kisah olahraga terbaik yang menginspirasi, bahwa selama jantung masih berdetak, harapan untuk kembali berdiri di puncak tertinggi tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun.